Udah. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih atas kesabarannya menunggu. Ya. Baik, langsung saja kita mulai kegiatan kita. Kepada Bapak Dr. Hendra Yuhermin MM CBRD, disilahkan. Izin sebentar, Pak. Ya. Bapak Ibu, apakah ada tampak ini slide-nya? Nampak Pak Denny, bisa. Ada Pak, ada Pak. Ya. Dan Ibu, ya seperti yang sama-sama kita baca, bahwasanya untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hendra Yuhermin, HMM CRBD, dengan judul Analisis Modal Manusia, Budaya Organisasi dan Keunggulan Bersaing pada Industri Keuangan Mikro BPR di Sumatera Barat. Ya. Kita tunggu dulu beliau, Bapak Ibu. Baik, kepada Bapak Baik, disilakan. Pak Denny, mohon maaf tadi ada sedikit nih Pak nih ke belakang. Iya, tidak apa-apa Bapak, silakan untuk Oke, waktu. Pak, ini jadi Bapak ya yang ini ya, yang membagi materinya ya. Iya, Pak. Oke. Ya. Untuk Nah, kami sampaikan saya waktu presentasinya itu dibatasi. Masih bisa Pak, masih di host menonaktifkan gitu ya. Untuk saya bisa berbagi layar. Oke. Gitu ya, Pak? Oke, iya Pak Hendra. Untuk waktu presentasi kita dibatasi sampai 15 menit saja, Bapak. Oke, saya cepat aja ini, Pak. Oke. Karena slide-nya juga cukup banyak ya, Pak ya. Tapi nanti mudah-mudahan bisa kita diskusi ya. Karena ini hasil penelitian. Baik, bisa saya mulai Pak Denny? Ya, silakan Pak Hendra. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan ya, sehingga bisa hadir ya di ruangan yang berbahagia ini untuk saling berbagi lah ya, berbagi informasi dan ilmu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua khususnya, dan juga bagi dunia pendidikan ya, kampus terkhusus lagi seperti itu. Salawat dan salam kita sampaikan ke baginda Rasulullah dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati ya, tentunya Bapak Moderator Pak Denny, juga panitia yang ada di Yain Batu Sangkar. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami tentunya untuk bisa menyampaikan hasil penelitian yang kalau saya katakan cukup sederhana ya, tapi mudah-mudahan bisa ada manfaatnya juga kepada teman-teman semua, Bapak dan Ibu yang bisa hadir di ruangan ini untuk sama-sama kita mendengarkan ya, seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini karena waktu dibatasi, saya akan tidak begitu banyak ya untuk menguraikan, tetapi
Hanya beberapa poin-poin saja mungkin yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan cepat dan bisa dimengerti. Nanti bisa kita diberikan waktu yang cukup panjang untuk bisa kita diskusi. Jadi judul penelitian ya, hasil penelitian kami ini, dan saya berdua dengan saya sendiri Pak Hendra dan Bapak Usni ya. Jadi kita punya judul hasil penelitian adalah analisis modal manusia, budaya organisasi dan keunggulan bersaing pada industri keuangan mikro ya, BPR di Sumatera Barat. Nah, jadi sedikit biodata, silakan next Pak. Nah, jadi sedikit biodata tentang diri kami Pak. Saya Hendra adalah dosen di program Pasca Sarjana ya, S2 Ekonomi Syariah pada IAIN Batu Sangkar, dan juga selain itu juga berprofesi ya sebagai seorang bankir Pak di salah satu industri keuangan BPR dengan jabatan sebagai direktur utama. Nah, kemudian saya juga didampingi oleh Bapak Husni Sabri, beliau juga salah satu dosen pada IAIN Batu Sangkar. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian ya, penelitian yang kami lakukan ini tujuan utamanya sebetulnya adalah untuk menganalisis ya secara empiris aspek modal manusia atau human capital dan budaya organisasi serta competitive advantage-nya atau keunggulan bersaing terkhusus pada industri keuangan mikro. Ya, kalau industri keuangan mikro dalam bentuk perbankan di Indonesia itu dikenal dengan institusi BPR namanya Bapak dan Ibu ya, Bank Perkreditan Rakyat. Nah, ini dengan pendekatan metodologi penelitian adalah analisis deskriptif terhadap 75 BPR yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Jadi kami mencoba untuk melihat ya BPR yang ada di 19 kabupaten kota ya yang ada di Sumatera Barat dengan waktu yang terbatas tentunya. Next Pak. Nah, kita tahu Bapak dan Ibu semua ya bahwa lembaga keuangan terkhusus itu perbankan memainkan peran yang sangat penting ya di dalam di dalam memajukan perekonomian secara makro atau mikro ya. Nah, jadi tentunya keberadaan lembaga perbankan ini seperti BPR ya, ini juga memberikan kontribusi ya yang cukup besar terhadap kemajuan ekonomi dari sebuah negara, terkhusus negara kita Indonesia. Nah, ini sedikit merimain kembali bagaimana pengertian bank yang menurut Undang-Undang 1098. Jadi sesungguhnya bank itu aktivitasnya hanya dua Bapak dan Ibu ya, hanya menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat, tentunya bagi mereka yang membutuhkan dana tersebut. Nah, biasanya yang membutuhkan dana itu adalah mereka-mereka yang mempunyai usaha ya, baik usaha mikro, kecil, menengah maupun yang besar seperti itu. Nah, jadi kehadiran daripada bank ini sangat membantu ya ekonomi masyarakat di sekitarnya. Makanya kita bisa lihat apabila di sebuah wilayah itu ada bank, ada perbankan, berarti transaksi ekonominya juga berjalan cukup banyak ya. Itu juga berdampak ya terhadap pendapatan masyarakatnya dan seterusnya begitu. Next Pak. Nah, penghimpunan dana pihak ketiga ini Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara tentang industri perbankan itu merupakan salah satu indikator utama ya untuk melihat bagaimana tingkat kepercayaan sebuah masyarakat ya di sebuah negara ya terhadap lembaga perbankan tadi. Nah, memang kalau kita melihat fakta di lapangan juga ada beberapa bank ya yang memang mengalami kesulitan di dalam menghimpun dana dari masyarakat. Nah, kenapa bisa mengalami kesulitan? Nah, ini tentunya ada beberapa faktor ya. Dari observasi kami di lapangan, kami indikasikan salah satunya terkait dengan aspek human capital atau modal manusia ya. Kemudian juga aspek terkait dengan organizational culture, budaya organisasi, serta competitive advantage-nya seperti itu. Nah, sehingga karena ini sedikit agak susah ya untuk mereka bisa bergerak, sehingga banknya sendiri mengalami kesulitan dari sisi likuiditas. Next Pak. Nah, ini sedikit Bapak dan Ibu ya, kita lihat bagaimana jumlah BPR ya di negara kita ini jumlahnya luar biasa banyak sekali Bapak dan Ibu.
baik yang BPR konvensional maupun BPR yang dengan sistem syariah seperti Iya, itu. Pak Hari jam 7. Ya, jumlahnya kurang lebih ada sekitar 1.600-an ya di seluruh Indonesia, di 34 provinsi gitu Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu, faktanya di lapangan justru kinerja industri perbankan di Indonesia khususnya ya, terkhusus itu industri BPR relatif belum stabil tumbuhnya. Nah, bahkan di antara mereka itu ada yang dilikuidasi. Ya, nah dari hasil observasi lapangan kami serta wawancara dengan pihak-pihak terkait ini diperoleh gambaran masih ada dugaan penyebab masih belum baiknya kinerja perbankan khususnya BPR di Indonesia. Nah, tidak stabilnya kinerja lembaga perbankan ini khususnya BPR ya termasuk di Provinsi Sumatera Barat diduga disebabkan oleh karena BPR sendiri belum meningkatkan daya saingnya secara berkelanjutan dalam rangka memenangkan persaingan. Nah, kemudian juga observasi di lapangan yang kami peroleh ya, gambaran masih lemahnya daya saing produk dan sumber daya manusia BPR dibandingkan dengan produk maupun sumber daya manusia bank umum. Nah, ini menjadi memang suatu pertanyaan besar bagi kami. Kenapa bisa begitu? Kemudian next. Ini kita lihat bagaimana tingkat persaingan ya dan penguasaan pasar sektor perbankan terhadap UMKM ya. Nah, kita lihat di sini bank umum itu rata-rata menguasai penguasaan pasar khususnya di sektor perbankan terhadap UMKM. Sementara untuk BPR kita lihat pada urutan kelima konvensional dan urutan keenam adalah BPR dengan sistem syariah, dengan operasional syariah seperti itu. Nah, juga fakta di lapangan juga melihatkan sulit ya bagi industri BPR untuk bisa fight ya, untuk bisa bersaing ya dengan secara berkelanjutan gitu dengan industri keuangan lain. Apalagi sekarang nggak ada industri keuangan non bank ya dalam bentuk fintech ya, financial technology dan macam-macam bentuknya, koperasi simpan pinjam dan seterusnya, BMT dan seterusnya, sehingga ini menambah ketat tingkat persaingan yang ada. Nah, kondisi seperti ini Bapak dan Ibu ya menyebabkan semakin lemahnya daya saing produk industri perbankan khususnya BPR di Indonesia. Next Bapak. Nah, kemudian fenomena lain ya juga terdapat bank BPR yang dikelola dengan cara-cara yang kurang berpedoman kepada prinsip-prinsip kehati-hatian atau prudential principle yang menjadi salah satu faktor utama ya di dalam mengoperasikan sebuah bank. Nah, dampaknya apa? Karena mereka dikelola dengan tidak hati-hati, akhirnya bank tersebut dicabut izinnya oleh otoritas jasa keuangan. Kalau dulu kan Bank Indonesia seperti itu. Next Pak. Nah, ini data Bapak dan Ibu ya, jumlah BPR di Indonesia yang dilikuidasi. Ini data 2014. Next Pak. Kemudian kita lihat yang terbaru datanya tahun 2018 ya, di posisi akhir tahun 2018 ini memperlihatkan terjadi peningkatan jumlah BPR yang dicabut izin usahanya. Tadi kita lihat 2014 terakhir ya hanya 61 BPR, sekarang di akhir tahun 2018 sudah menjadi 101 ya. Nah, ini di Sumatera Barat Bapak dan Ibu gambarannya ya 4 tahun ke belakang dengan posisi dari 2010 2013 ada 9 BPR dan informasi terakhir ini Pak ya bertambah 2 BPR sehingga jumlahnya menjadi 11 BPR yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan seterusnya begitu. Nah, dari sekian banyak yang ini Bapak dan Ibu ya yang dicabut izinnya, saya melihat memang tidak ada satupun BPR syariah ya yang operasionalnya syariah yang dicabut izin usahanya. Ya, kebanyakan didominasi oleh BPR yang konvensional seperti itu. Nah, ini sebetulnya kami belum sampai melihat terlalu jauh ya membandingkan kenapa bisa begitu ya. Mudah-mudahan setelah kita diskusi ini Bapak dan Ibu bisa tergerak juga ya mungkin semangatnya untuk untuk mencari tahu ya kenapa kok bisa BPR konvensional lebih banyak yang dicabut izin ya dilikuidasi dibandingkan dengan BPR syariah. Ini kan menjadi PR kita bersama tentunya sebagai akademisi kan begitu. Nah, ini sebaran sampel penelitian kami Bapak Ibu ya. Jadi 75 BPR dengan kategorisasi aset yang kita bagi menjadi 4. Totalnya semuanya adalah target populasi 92, ternyata jumlah yang bisa kita dapatkan datanya hanya sebanyak 75 BPR seperti itu. Next Pak. Ini sebaran BPR berdasarkan kabupaten kota ya bagi teman-teman yang mungkin pengen tahu ya, terutama teman-teman yang di luar Provinsi Sumatera Barat. Ya. Inilah gambaran ya umum
sebaran BPR di kabupaten kota ya yang ada di Sumatera Barat. Awalnya memang jumlah lebih daripada 100, nah sekarang tinggal menjadi sekarang sekitar 93 buah seperti itu. Next Pak. Kemudian dari sisi kelompokan, dari sisi kelompok kepemilikan ya, BPR di Sumatera Barat ini berbeda ya dengan BPR-BPR yang ada di provinsi lain ya. Nah, BPR di Sumatera Barat ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok binaan Bank Nagari. Bank Nagari ini adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Ini jumlahnya di seluruh provinsi Sumatera Barat 51 BPR. Kemudian ada kelompok Gebu Minang. Gebu Minang ini sebetulnya adalah spirit ya dari para perantau-perantau Minang yang sukses itu mungkin sebagai pengusaha di Jakarta dan di mana-mana di luar negeri. Mereka kemudian memberikan bantuan ya kepada masyarakat di sekitar lingkungannya, kampungnya sendiri ya dalam bentuk bantuan ya keuangan. Nah, sehingga dengan supaya dikelola dengan baik, mereka dirikan lembaga keuangan. Dulu awalnya adalah namanya LPN, Lumbung Pitih Nagari. Nah, kemudian seiring dengan adanya Undang-Undang Perbankan tahun 1992 dirubah menjadi BPR seperti itu. Nah, ini jumlahnya ada 27 BPR dan selebihnya itu adalah yang memang didirikan dengan tujuan memang untuk profit oriented ya, ini independen. Kurang lebih ada 14 buah BPR di Sumatera Barat. Next Pak. Nah, next, nah ini yang hasil penelitian kita Bapak dan Ibu ya, kami ini ternyata kalau kita melihat ini adalah skor ya, rekapitulasi modal manusia BPR di Sumatera Barat ya. Kita bagi menjadi 11 dimensi ya dengan variabel modal manusia. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ini. Mayoritas skor mereka itu masuk kategori cukup gitu loh atau sedang seperti itu ya. Nah, ini kan makanya kalau kita melihat ada ya benang merah ya dengan atau keterkaitan antara ya rekapitulasi skor modal manusia ini ya dengan banyaknya jumlah BPR yang ditutup atau dicabut izin usahanya oleh OJK kan begitu. Oke, next Pak. Kemudian kita lihat hasil penelitiannya rekapitulasi skor untuk variabel budaya organisasi ya juga begitu ya. Budaya organisasi untuk BPR di Sumatera Barat itu masuk kategorisasi cukup juga. Seharusnya kalau kita berbicara dengan teori ya, misalnya teori Robbins bisa seperti itu, seharusnya kan organisasi ini harus memperkuat justru ya, memperkuat budaya organisasinya. Tetapi kenyataannya, faktanya di lapangan yang kita temukan justru untuk variabel budaya organisasi pada industri keuangan ya bank BPR di Sumatera Barat masuk kategori cukup gitu. Next Pak. Kemudian yang terakhir kita lihat ini untuk yang keunggulan bersaing gitu, Bapak dan Ibu ya, keunggulan bersaing. Tolong data keunggulan bersaingnya Pak. Rekapitulasi sebelum simpulan. Ah ini, kita lihat yang keunggulan bersaing Pak. Ya ini. Ini Pak. Jadi makanya kalau kita lihat kenapa ya BPR di Sumatera Barat ini kita lihat ya mungkin dari sisi ini maaf ya kalau kita bicara bank konvensional tentu bicaranya adalah bunga ya seperti itu. Nah, kebanyakan mereka menetapkan ya menjual dengan suku bunga yang tinggi. Kenapa? Karena memang itu tadi ya mereka mendapatkan dana dengan mahal sehingga mereka harus jual juga dengan harga lebih mahal untuk mendapatkan profit di sana seperti itu. Nah sehingga karena banyak sekali dana mahal yang mereka ambil dari masyarakat sehingga mereka tidak bisa bersaing gitu loh ya apalagi dengan perbankan umum seperti itu. Nah ini dari hasil penelitian kami ini kami menemukan keunggulan bersaing, tingkat keunggulan bersaing BPR di Sumatera Barat juga masih masuk kategori cukup. Nah simpulannya terakhir Bapak dan Ibu untuk bisa kita diskusikan nih, jadi secara keseluruhan Bapak dan Ibu ya BPR di Sumatera Barat itu memang belum memiliki modal manusia yang berkualitas. Ini dikarenakan masih rendahnya kompetensi dalam berprestasi dan bertindak ya. Kompetensi pelayanan, kompetensi mempengaruhi, kompetensi manajerial, motivasi ekstrinsik, komitmen normatif dan komitmen berkelanjutan seperti itu. Nah, jadi ini agak bertolak belakang ya dengan konsep teori dari kalau kita ambil dari Robbins seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ini belum menciptakan nilai-nilai primer yang kuat dan dianut bersama sebagai sebuah budaya.
Artinya apa? Nilai-nilai. Kita tahu budaya itu kan adalah kesepakatan nilai-nilai ya yang kemudian dianut, yang dijadikan sebagai pedoman untuk bertingkah laku. Nah, ini belum kuat dan tidak dianut gitu secara bersama-sama. Salah satu faktornya bisa saja mungkin lingkungan organisasi yang tidak mendukung. Kemudian yang ketiga, BPR belum memiliki keunggulan atas para pesaing berupa kemampuan untuk menghasilkan nilai yang lebih besar bagi organisasi dan pemangku kepentingan. Oleh karena apa? Oleh karena BPR itu sulit sekali ya untuk melakukan efisiensi dalam hal biaya operasional. Yang tadi saya katakan, mereka mendapatkan dana mahal dari masyarakat dalam bentuk deposito, kemudian mereka tentu jual lagi dengan bunga yang agak lebih mahal seperti itu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kita lihat saran ya dari yang bisa kami sampaikan dari apa namanya simpulan ini. Silakan Pak untuk sarannya. Bentar sedikit. Nah, ini. Jadi kami menyarankan kepada BPR ini adalah itu tadi Pak, untuk senantiasa selalu meningkatkan standarisasi ya untuk dalam hal prosedur kerja, khususnya penyempurnaan SOP mereka. Kemudian juga dengan adanya SOP yang betul-betul berpedoman ya ataupun melihat dengan kondisi ya, maka ini dapat mendorong dan memandu setiap pegawai untuk bekerja dengan sistematis seperti itu. Jadi yang namanya inefisiensi bisa dihindari begitu. Dan yang kedua, saran kita adalah yang kedua Pak, tolong di next. Nah, oke. Untuk pimpinan puncaknya ini yang kita lihat kenapa budaya organisasi yang cukup ya. Karena manajemen atau pimpinan puncak pada industri BPR di Sumatera Barat ini kebanyakan ya masih belum memberikan contoh teladan atau belum berperan ya memberikan model peran yang visible kepada anak buahnya, bawahannya, sehingga mereka tidak punya yang namanya semacam contoh lah yang terbaik gitu, best practice-nya seperti itu. Dan yang ketiga, yang terakhir ini saran kita ini untuk mengoptimalkan beban kerja karyawan dengan cara melakukan ABK atau analisis beban kerja ya yang berkelanjutan sehingga ditentukan berapa sesungguhnya jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang dapat dilimpahkan kepada seorang pegawai. Yang kedua setelah itu adalah melakukan pemetaan kebutuhan pegawai. Nah, ini Bapak dan Ibu secara ringkas ya hasil penelitian kami, saya dan Pak Usni ya. Untuk itu saya serahkan seterusnya kepada Bapak Moderator. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Moderator atas waktu dan kesempatannya, kepada Bapak Ibu juga. Mohon maaf ya kalau ada yang kurang berkenan dalam hal penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Dr. Hendra yang telah mempresentasikan dengan baik hasil temuan beliau. Saya yakin menjadi ilmu baru juga bagi kita ketika melihat tadi apa yang beliau sampaikan. BPR itu masih di posisi 5. Ini faktor-faktor penyebabnya salah satunya sudah beliau uraikan. Dan saya yakin banyak sekali mungkin pertanyaan dari Bapak dan Ibu, tapi mohon bersabar dulu. Akan kita sesi tanya jawab nanti akan kita buka setelah semua presentasi selesai dilakukan. Jadi ditahan dulu untuk pertanyaannya Bapak dan Ibu. Baik, kita masuk pada sesi kedua yang akan dipresentasikan oleh Bapak Fajar Budiman, akan berbicara mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi syariah. Oke. Baik, kepada Bapak Fajar Budiman disilahkan. Baik, terima kasih Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, slide-nya salah. Ya. Yang saya hormati. Ya. Ibu Harmelia. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada panitia telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa hadir dalam kegiatan diskusi paralel ya.
dalam sesi Batu Sangkar International Conference yang kelima ini. Pak Fajar, sebentar mohon maaf, ini slide-nya tadi dikirim di chat ya Pak ya? Iya Pak. Oke. Nggak nemu ya? Di chat Pak. Oh, karena mungkin tadi saya keluar kayaknya nih Pak, jadi hilang. Minta tolong dikirimin lagi Bapak. Oh siap. Ke chat Pak. Iya, via chat aja Pak. Mohon maaf ini. Siap. Oke Pak. Sudah masuk Pak? Oke, sudah masuk Bapak. Ya. Oke, silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Denny atas kesempatannya. Artikel saya pada kali hari ini itu ingin mendiskusikan terkait dengan perkembangan kondisi kekinian, yang mana kondisi kekinian kita hari ini adalah kita berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan dari sisi ekonomi ya. Kenapa? Karena kondisi pertumbuhan kita di pendahuluan Pak, di kondisi pertumbuhan ekonomi kita ternyata melemah ya di tahun 2020 ini, di mana ini dipicu oleh kondisi krisis kesehatan global yang kita alami hari ini. Ekonomi kita tumbuh hanya 2,97% dari sebelumnya. Nah, hampir seluruh sektor ekonomi kita tumbuh melambat. Nah, hal ini ya dipicu di sisi selain dari kesehatan juga karena adanya permintaan global dan domestik serta diiringi dengan melimahnya harga komoditas internasional. Nah, pembangunan nasional tentu kita pahami adalah merupakan proses ya perubahan struktural yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Slide berikut Pak. Pembangunan ya adalah proses natural untuk mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu masyarakat makmur, sejahtera, adil, dan merata. Dan kesejahteraan ini kita lihat itu ditandai dengan adanya kemakmuran, yaitu meningkatnya konsumsi masyarakat serta diiringi sebelumnya dengan kenaikan pendapatan. Nah, pendapatan meningkat sebagai hasil dari produksi yang meningkat pula. Nah, paradigma pembangunan nasional yang sebelumnya sudah banyak berubah, yang tadinya bersifat sentral dan terpimpin, sekarang sudah berubah menjadi desentralisasi dan melibatkan partisipasi berbagai elemen masyarakat. Nah, inilah dasar kajian saya terkait dengan pola pendekatan pemberdayaan ekonomi sebagai suatu alternatif ya. Nah, metode penelitian yang saya lakukan ini adalah penelitian bercorak perpustakaan atau library research, yang mana rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian sebelumnya. Nah, pembahasannya adalah kalau dimaknai dari pemberdayaan ekonomi artinya adalah memberikan kemampuan ya ekonomi kepada masyarakat. Kondisi ekonomi yang melemah tadi salah satu unsurnya adalah dengan tandanya adanya melemahnya ekonomi masyarakat, artinya turunnya daya beli masyarakat. Nah, oleh karenanya dalam rangka menguatkan kembali daya beli
masyarakat dengan memberikan kemampuan kepada masyarakat tersebut. Nah, 3 prinsip pemberdayaan dalam pendekatan Al-Quran. Nah, sejauh ini yang kami ketemui itu adalah pendekatan ukhuwah, ta'awun, dan persamaan derajat. Nah, ukhuwah ini didasari dengan prinsip pada firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Hujurat ayat 10, ya innamal mu'minuna ikhwah ya. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara ya. Arti ukhuwah adalah adanya ikatan persaudaraan dalam konteks pemahaman keimanan ya. Yang kedua, prinsip ini menegaskan bahwa tiap muslim itu saling bersaudara ya, walaupun tidak ada kaitan dengan unsur nasab misalnya, maka persaudaraan ini mestinya menjamin adanya rasa empati dan merekatkan kekuatan dalam masyarakat. Nah, dalam pendekatan tahun itu ini dilandasi dengan prinsip pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 2. Nah, dalam konsep tahun ini ya merupakan konsep tolong menolong ya, yang merupakan prinsip yang utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Nah, karena sesungguhnya program pemberdayaan itu adalah sebuah upaya ya, menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan bantuan dan bimbingan. Nah, upaya pemberdayaan harus dimulai dari rasa kepedulian dan niat menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan. Nah, hal ini berasal dari rasa tadi persaudaraan yang tumbuh dari ikatan ukhuwah. Nah, prinsip tahun atau tolong menolong ini juga dapat diartikan sebagai sebuah sinergi antara berbagai pihak yang berkepentingan demi terwujudnya pemberdayaan yang optimal. Nah, pemberdayaan masyarakat adalah proses kolaboratif, ya. Maka hendaknya seluruh pihak saling saling berkaitan membantu dan demi terwujudnya tujuan bersama. Nah, pemberdayaan bukanlah tanggung jawab pihak tertentu saja, melainkan tanggung jawab seluruh pihak yang terkait. Nah, persamaan derajat itu didasari dalam firman Allah ayat surat Az-Zukhruf ayat ke-32. Pemahaman ini saya ambil dari pemahaman kata dari Sukhriya. Nah, Sukhriya ini menurut tafsir ya yang dikeluarkan oleh Atiyah bermakna memanfaatkan atau memperkerjakan. Jadi ayat ini mengandung arti bahwa manusia dilebihkan sebagian atas sebagian yang lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan umat manusia secara umum dan bukan untuk dalam rangka membangga-banggakan diri atau saling merendahkan. Jadi dalam konteks pendekatan ayat ini mengarahkan kita manusia untuk saling membantu, saling menguatkan, karena manusia adalah manusia yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Itu dasar dari pendekatan tadi, pendekatan ukhuwah, ta'awun, dan persamaan derajat secara pendekatan Al-Quran. Nah, mekanisme ekonomi dalam perspektif Islam ini saya kutip dari karangan Syekh Taqiyuddin Al-Albani dalam kitab Nizamul Iqtisadi ya. Jadi pandangan Islam terhadap masalah materi ya, ini berbeda dengan pandangan Islam terhadap masalah pemanfaatannya. Nah, jadi menurut Islam sarana-sarana yang memberikan kegunaan dalam satu hal, sedangkan perolehan kegunaan adalah hal yang lainnya. Oleh karena itu Islam ikut campur dalam masalah pemanfaatan kekayaan seperti tata cara perolehannya dan tata cara dengan cara yang jelas. Nah, adapun yang berkaitan dengan kekayaan itu sendiri, dari segi memproduksinya Islam telah mendorong dan memacu agar memproduksi sebanyak-banyaknya. Jadi Islam telah mengarahkan kita untuk melakukan produktivitas yang produktif gitu ya. Sebagaimana ketika Islam memacu agar manusia terus bekerja. Namun Islam sama sekali tidak ikut campur dalam hal mekanisme untuk meningkatkan bagaimana produksi itu dilakukan, termasuk kemampuan produksinya. Nah, adapun dari segi keberadaannya, harta kekayaan tersebut sebenarnya terdapat dalam kehidupan ini secara alamiah. Ya, asumsi atau tingkat itu adalah merupakan pada hakikatnya adalah pemberian Allah Ta'ala. Nah, ekonomi masyarakat berbasis ekonomi syariah artinya berarti berupaya untuk memberikan kemampuan ekonomi berupa pendekatan ukhuwah, ya, ta'awun dan persamaan derajat kepada masyarakat dalam konteks pendekatan kaidah syariah dalam berekonomi. Ini hasil akhirnya adalah jadi dengan pendekatan ukhuwah, ta'awun, persamaan derajat, maka salah satu bisa menjadi alternatif
tumbuh kembalinya kemampuan beli masyarakat dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara global. Mungkin itu Pak diskusi kita pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebih. Terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Fajar Budiman dengan artikel beliau dengan judul Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Ekonomi Syariah. Ya. Sudah sama-sama kita dengar bagaimana pembahasan beliau. Ya, tentunya ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Untuk sementara tetap kita tahan dulu. Dan kita masuk pada pembicara ketiga, Ibu Harmelia, SPD MPDE. Halo Ibu, Bu Harmelia. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar Ibu, saya siapkan dulu bahannya. Ya, silakan Ibu. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga acara kita ini mendapatkan rahmat dari Allah SWT dan berjalan sampai selesai. Berjalan dengan lancar sampai selesai. Baiklah, para teman-teman dan rekan-rekan semua, saya akan menyampaikan hasil dari penelitian saya dan tim dengan judul Analisis Pengelolaan Penyaluran Zakat sebagai Perwujudan Pemberdayaan Ekonomi Umat oleh Badan Amil Zakat Kota Padang, Basnas, Padang, dalam menghadapi keberagaman agama di era disrupsi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dan tim. Kami menyelesaikan paper ini dengan 3 orang, dengan diri saya sebagai ketua, itu Harmelia. Kemudian tim kedua adalah Rasmita, dan tim ketiga saya adalah Devi Edriani. Sebelumnya, saya ingin memberikan basic dulu. Kami bertiga bukanlah rumpun ilmu dari basic agama. Ya, jadi kami ini berasal dari Fakultas Ekonomi Akuntansi dan Fakultas Komputer. Sehingga mungkin pembahasan yang kami jadikan dalam penelitian kali ini bukan keagamaan, ya, lebih berfokus kepada perekonomian umat, pemberdayaan ekonomi umat. Jadi kami tidak melakukan ke zakatnya, tidak berfokuskan ke zakat atau ke basnasnya, ke Badan Amil Zakat, tapi kami lebih memfokuskan kepada pemberdayaan ekonomi umat. Mohon maaf, mohon kritikan dan saran kepada rekan-rekan jika dalam penyampaian saya ada yang salah dalam menyinggung keagamaannya. Baiklah Bapak, boleh diperbesar layarnya untuk slide saya. Sudah Ibu? Boleh itu kan Pak, next. Ya. Sudah saya next, kelihatan nggak? Enggak Pak, nggak kelihatan Pak. Masih analisis pengelolaan, masih slide utama. Halo, ini gimana? Masih belum Pak. Bisa diperbesar itunya Pak, slide show-nya, menggunakan slide show. Sebentar, coba saya ulangi lagi dulu. Nah, ini gimana? Kelihatan nggak, Bu? Ini yang bagian poin keduanya, Pak. Poin keduanya. Poin kedua. Tapi masih dalam bentuk belum slideshow, Pak. Masih belum slideshow. Poin kedua. Sebentar. Mohon di slideshow kan, Pak? Nah, udah, Bu? Udah.
Ya. Baiklah Bapak Ibu semua, seperti yang sudah saya utarakan di awal, bahwasanya kami dan tim bukanlah basicnya dari agama, jadi kami lebih memfokuskan kepada perekonomian. Jadi beranjak dari judul yang kami lakukan, maka yang menjadi permasalahan dalam kami mengambil dari faktor permasalahan adalah di mana kemiskinan di masyarakat kita ini sangat nampak sekali, ya, ketimpangan kemiskinan, di mana kaum kaya atau kaum mampu dengan kaum yang tidak mampu itu nampak sekali ketimpangannya, ketimpangan sosialnya, dan ditambah lagi perasaan solidaritas sosial masyarakat kita yang masih kurang terhadap kaum yang tidak mampu. Inilah faktor utama atau permasalahan utama yang kami angkat dalam PPR ini, sehingga yang dari permasalahan kemiskinan ini kami akan mulai melihat bagaimana Basnas selaku badan pemerintah yang mengelola kaum-kaum yang tidak mampu untuk memberikan dana atau santunan, baik itu sebagai fungsinya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengumpulan, dan pendistribusian, dan semoga dengan tugas Basnas ini, kaum-kaum yang tidak mampu tadi atau kaum yang mampu bisa memberikan pengelolaan kekayaannya atau kemampuan finansialnya kepada kaum yang tidak mampu tadi. Kemudian kita lihat dari khususnya bagi masyarakat Kota Padang, ya, ini dari hasil survei dan dari lapangan, kami lihat bahwasannya di masyarakat Kota Padang ini banyak kaumnya yang memiliki penghasilan yang menengah ke bawah, ya. Jadi tidak berapa jumlah dari masyarakat Kota Padang itu yang memiliki penghasilan menengah ke atas. Jumlahnya atau persentasenya itu tidaklah sebanyak dari persentase masyarakat yang memiliki penghasilannya itu menengah ke bawah. Jadi yang bagi masyarakat yang menengah ke bawah ini, contohnya ini masih banyak kita temui seperti orang tua yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup anaknya. Contohnya banyak yang anak-anak yang putus sekolah atau banyak anak-anak yang kelaparan. Ini sangat sering sekali kita jumpai, ya, nampak sekali dalam realitanya dalam kehidupan kita. Jadi Basnas selaku pengelolaan dana zakat ini berperan penting dalam membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu ini, agar perekonomian mereka ini dapat terbantu dan kesejahteraan sosial mereka pun dapat tertolong. Kemudian dalam praktiknya ini sudah berdasarkan kepada menurut Wibisono 2015, ini penelitian yang sebelumnya, bahwasannya zakat itu dihimpun oleh Badan Amil Zakat dalam dua bentuk, yaitu zakat dalam bentuk konsumtif dan zakat dalam bentuk produktif. Nah, jadi dalam Basnas ini dia tidak hanya menyalurkan dalam bentuk konsumtif saja, namun Basnas ini juga memberikan pembantuan dalam bentuk produktif kepada masyarakat yang kurang mampu. Next, Pak. Mohon dipindahkan slide-nya, Pak. Baik. Kemudian dalam penyaluran dana zakat oleh pihak Basnas, tentu ada beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan oleh Badan Amil Zakat. Ya, jadi kaum yang tidak mampu ini juga dilihat kriterianya, apakah dia dapat memenuhi zakat konsumtif atau zakat yang tergolong ke zakat produktif. Nah, kemudian dengan peningkatan perekonomian umat dalam era disrupsi ini, di mana kita tahu bahwasanya ketimpangan sosial atau kemampuan ekonomi masyarakat kita yang rendah tentunya akan sangat memungkinkan jika masyarakat kita akan beralih ke agama lain, di mana agama tersebut memberikan atau menyediakan tunjangan finansial yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi di era disrupsi ini, kita harus memperhatikan sekali masyarakat atau kaum kita atau saudara kita yang kurang mampu seperti kaum fakir miskin tadi. Semoga dengan bantuan dari Basnas ini nantinya ke depannya tidak ada lagi perpindahan agama yang disebabkan oleh perekonomian yang tidak stabil tadi. Slide-nya, Pak.
Kemudian ini tadi yang era finansial ya, jadi perubahan dalam era disrupsi ini bukan lagi tanggung jawab pemerintah ya, jadi ini juga merupakan tanggung jawab kita semua, apalagi kita seagama, seakidah dan saudara semuslim, jadi patut hendaknya kita memperhatikan saudara yang kurang mampu dalam segi kemampuan ekonomi kita yang dianggap itu. Kemudian kita masuk kepada metode dan populasi. Jadi populasi kami itu adalah pegawai, karyawan, dan yang memiliki kemampuan ekonomi yang cukup baik. Jadi sasarannya populasinya itu karena berdasarkan sampel yang kami ambil, kami mengambil sesuai kebutuhan dalam penelitian saja karena jumlahnya yang tidak dapat diprediksi dengan angka. Ada orang hitam dan kali panci, Pak? Kemudian teknik pengumpulan data kami menggunakan Google Form ya. Kami lakukan penyebaran menggunakan WA dan kembalinya Google Form tersebut hanya sebanyak 200 orang. Kemudian nanti kami juga mendukung kajian teori kami dengan menggunakan bidang studi yang sesuai dengan jurnal dan artikel yang terkait dengan penelitian yang kami lakukan. Kemudian sumber datanya itu ada sumber data objek primer dan sumber data sekunder. Yang primernya kami ambil langsung ke objek peneliti, sedangkan yang sekundernya kami ambil dari jurnal tertulis ataupun pihak-pihak yang tidak langsung. Kami menggunakan metode penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Ini untuk lebih menjelaskan bagaimana penelitian kami ini, kami membuat kerangka konseptualnya, di mana analisis penyaluran zakat yang menjadi judul kami utama. Kemudian ini pengelolaan zakat ini dibagi menjadi dua, yaitu penyaluran zakat konsumtif, kemudian penyaluran zakat produktif. Dan penyaluran kedua zakat ini diharapkan dapat membantu pengembangan ekonomi umat. Jadi yang lebih fokus pada penelitian kami di sini yaitu pada pengembangan ekonomi umat ini. Jadi bagaimana ekonomi ini akan berdampak pada keberagaman agama di era disrupsi ini. Ini teknik analisis kami ada uji normalitas, heterogenitas, dan pengujian hipotesis. Kami masuk pada hasil dan pembahasan. Untuk yang bagian pertama, yaitu penyaluran zakat untuk pemberdayaan ekonomi dan penyaluran zakat produktif. Dari hasil yang telah kami dapatkan, hasil pengolahan data, ternyata penyaluran zakat dan pemberdayaan ekonomi terhadap pemberdayaan ekonomi ini sangat berdampak sekali dan memiliki signifikan, ya, bersignifikan dalam pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu atau kaum miskin. Di sini dengan nilai yang taraf signifikansinya adalah 0,00 kecil dari 0,05, di mana hipotesisnya itu hanya diterima. Dengan demikian, pengaruh signifikansi antara penyaluran zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat signifikan pengaruhnya. Kemudian ini menurut Kadir, penelitiannya bahwasanya zakat itu produktif adalah zakat yang menjalankan kegiatan ekonomi untuk pertumbuhan tingkat ekonomi dan potensinya itu produktivitas kepada mustahik. Ya, jadi zakat produktif ini dia juga dibagi dua, ada zakat produktif yang bentuknya kreatif dan ada yang bentuknya konvensional. Jadi kami di sini nanti dalam penelitiannya kami ambil secara rangkumnya saja. Jadi kami tidak melakukan pembagian apakah dia konvensional atau kreatif. Jadi kami ambil yang bentuk satu rangkumnya saja, yaitu zakat produktifnya saja. Kemudian terhadap penyaluran zakat konsumtif pun juga memiliki pengaruh yang signifikan, di mana nilai uji dari SPSS diperoleh bahwasanya, belum Pak, kembali lagi Pak, bahwasanya uji T-nya itu adalah 0,002 kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat konsumtif pun juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi. Mohon ganti, Pak. Oke.
Kemudian uji coba berdasarkan uji secara keseluruhan terhadap zakat konsumtif itu terdapat sebesar 0,290% atau 29% terhadap penyaluran zakat ekonomi konsumtif tadi. Ini secara keseluruhan penyaluran zakat dalam era disrupsi secara keseluruhan, bahwasannya zakat produktif dan zakat konsumtif secara keseluruhan itu memang berdampak pada perkembangan ekonomi umat, ya, apalagi dalam era disrupsi keberagaman agama saat ini. Kemudian dari hasil uji F-nya itu secara bersama-sama terdapat nilainya itu sebesar 12,207 dengan nilai signifikasinya sebesar 0,00. Jadi dari hasil yang sudah kami sampaikan tadi, maka dapat kami simpulkan bahwa yang pertama itu zakat produktif memberikan nilai yang bersignifikasi terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Kemudian zakat konsumtif pun juga berdampak pada pemberdayaan ekonomi umat. Dan secara keseluruhan, zakat konsumtif dan zakat produktif ini memberikan pengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi umat, apalagi dalam era disrupsi saat ini. Oke, Pak. Sekian hasil paper dan PowerPoint kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Harmelia, SPD MPDE, yang telah menjelaskan pada kita bersama bagaimana penyaluran zakat ini sebagai perwujudan dari pemberdayaan ekonomi umat, dan hasil dari riset beliau itu semua itu berpengaruh signifikan ya terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Dan Bapak Ibu tetap ditahan dulu, kalau ada yang ingin ditanya tentang pembahasan beliau, nanti akan kita kupas secara lengkap setelah presentasi dari speaker yang keempat, yaitu dari Ibu Mariana Puspadewi dan Ibu Evelda Ningsih. Baik, kita siapkan sebentar dulu bahannya. Baik, kepada Ibu Mariana Puspita Dewi, SE, MI, dan Ibu Evelda Ningsih, SIMA, disilakan. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Denny. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, langsung saja kata-kata pujiannya saya tumpangkan pada pembicara terdahulu. Karena menghemat waktu, kita coba di sini mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai strategi pemberdayaan kembali ekonomi masyarakat melalui pariwisata era new normal. Di sini saya berpartner dengan Ibu Mariana Puspadewi dari Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang, dan saya sendiri Evelda Ningsih dari IAIN Batu Sangkar. Jadi kolaborasi menulis antar perguruan tinggi diharapkan memang juga dapat mendukung adanya bagian data dukung untuk kegiatan kampus kita masing-masing, sehingga kita berkolaborasi tidak hanya dalam satu perguruan tinggi, melainkan juga antar perguruan tinggi. Oke, baik. Dari tulisan hari ini kami mencoba mengekspos mengenai pemberdayaan ekonomi yang dilakukan melalui sektor pariwisata. Nah, latar belakang permasalahan kita sebetulnya kami mengangkat dengan adanya COVID-19 ini, keluarlah PP nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar, yang memberikan dampak bahwasanya masyarakat tidak boleh berkegiatan massal atau mengadakan kegiatan yang sifatnya berkumpul.
Oleh karena itu, seluruh aktivitas, apalagi aktivitas ekonomi, itu menjadi faktor atau menjadi variabel yang sangat terpengaruh oleh adanya PSBB ini. Mungkin sama-sama kita rasakan, kita yang biasanya bisa pergi berwisata kemana saja, akhirnya harus di rumah, itu cukup untuk waktu yang cukup lama. Jadi hampir 3 bulan PSBB ini diterapkan di berbagai wilayah, sehingga aktivitas ekonomi itu menjadi sangat terganggu. PSBB ini dibuktikan dengan adanya data dari Pusat Statistik yang menyatakan bahwa sejak PSBB dilangsungkan, maka Indonesia itu mengalami kontraksi ekonomi yang awalnya itu besarnya adalah 5,32% di kuartal pertama, kemudian turun lagi di kuartal kedua mencapai 2,97% saja. Ini artinya memang sangat mengganggu bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebelumnya sudah mulai membaik. Kemudian dengan adanya PSBB ini, pemerintah mencoba mengeluarkan keputusan yang lain yang dapat dimanfaatkan untuk dalam rangka memulai aktivitas ekonomi kembali, yaitu dengan mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.7/Menkes/328 tahun 2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19, di mana kita kenal dengan istilahnya new normal. Nah, keadaan inilah yang membuka peluang untuk kita dapat beraktivitas kembali dengan memperhatikan secara ketat protap COVID yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui keputusan Menteri Kesehatan ini. Oke, next Pak Dede. Oke, nah dari pembahasan dari permasalahan yang ada tadi, yang terdampak saya sudah antarkan tadi bahwa adalah salah satunya adalah pariwisata, karena memang pariwisata menyumbang dalam PDB Indonesia itu pariwisata menyumbang 8% dari PDB Indonesia, sehingga pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak juga akibat PSBB ini. Kemudian yang menjadi fokus lokasi penelitian kami adalah Desa Wisata Kubu Gadang yang sebelumnya juga sudah pernah saya tulis, saya sajikan di BI. B3 ya, di mana kita melihat bahwasanya pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat itu dengan adanya desa wisata Kubu Gadang Panjang itu jadi membaik ya, karena dengan adanya desa wisata otomatis. Pak Dani mohon di mute-kan dulu, mungkin speaker yang lain dulu saya. Oke, kita lanjutkan. Atau Bapak Ibu mohon di mute ya, agak terganggu saya gitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi dengan adanya pariwisata yang terganggu akibat pandemi ini, maka pemberlakuan new normal diharapkan memang bisa menghidupkan kembali sektor pariwisata. Sehingga menjadi fokus pembahasan kami di sini adalah bagaimana strategi yang dilakukan untuk pemberdayaan kembali ekonomi masyarakat melalui pariwisata di era new normal ini. Nah, kemudian, next Pak. Nah, kemudian untuk melanjutkan penelitian ini kami menggunakan metode penelitian yang pertama dari desain penelitian kita menggunakan deskriptif kualitatif ya. Kemudian sumber dan jenis data kita menggunakan sumber data primer dan jenis data primer juga. Kemudian teknik pengumpulan datanya kita menggunakan wawancara, kemudian ada dokumentasi, kemudian ada observasi melalui pengamatan langsung, kemudian yang menjadi instrumen penelitian kita adalah kita sendiri atau human instrument, itu sebagaimana yang disampaikan oleh Moleong ya dan Sugiono dalam buku metodologi penelitian mereka. Kemudian untuk menjamin keabsahan data kita, maka kami menggunakan triangulasi sumber
dengan mengkonfirmasi dari sumber pertama yang kita dapat, kita konfirmasi lagi ke sumber lain sehingga didapatlah data yang sah atau valid gitu. Kemudian untuk data yang telah kita peroleh kita analisis menggunakan teknik Miles dan Habermas. Oke, kemudian next. Nah, dari hasil penelitian kita, maka saya mengelompokkannya ke dalam dua bagian ini. Yang pertama, model pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dilakukan di Desa Wisata Kubu Gadang itu. Yang pertama, pelatihan tata kelola destinasi dan homestay. Jadi sebelum COVID ini sendiri pemerintah telah melakukan pelatihan tata kelola destinasi dan homestay, sehingganya dengan adanya pelatihan ini masyarakat bisa memanfaatkan tempat tinggal mereka sendiri untuk dikelola atau didesain menjadi homestay dengan biaya yang sangat terjangkau. Sehingganya pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah itu dari yang awalnya 4 homestay telah berkembang menjadi 16 homestay untuk tahun 2019 lalu. Nah, kemudian juga membangun sarana dan prasarana ya, salah satu yang dilakukan pemerintah itu dengan membangun gapura besar yang menunjukkan desa itu adalah desa wisata. Jadi ketika kita nanti Bapak Ibu kalau berkunjung ke Padang Panjang, masuk ke desa ke Kubu Gadang namanya, itu desa wisata Kubu Gadang itu udah ada gapuranya. Kemudian juga ada penunjuk arah untuk bisa mencapai desa wisata Kubu Gadang. Nah, itu yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kemudian untuk pemberdayaan itu sendiri ternyata desa Kubu Gadang telah dibantu oleh pemerintah kota, kemudian dinas pekerjaan umum, kemudian ada perbankan juga yang turut membantu pemberdayaan ekonomi tersebut, kemudian pihak swasta seperti travel agent, kemudian media, fotografer, dan komunitas industri kreatif lainnya yang memang bersama-sama membangun Kubu Gadang menjadi desa wisata yang pemanfaatannya adalah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Nah, dengan adanya pandemi ini, kemudian pemberlakuan new normal, maka strategi yang telah dilakukan kembali oleh penggiat wisatanya untuk bisa kembali menggait wisatawan datang ke desa wisata Kubu Gadang itu yang pertama adalah melakukan rebranding. Rebranding itu mencoba menggaungkan kembali desa wisata Kubu Gadang. Mungkin Bapak Ibu kalau ingin tahu lebih jauh desa wisata Kubu Gadang, silakan ketik saja di Google atau di YouTube, itu nanti akan dapat informasi lengkap mengenai desa wisata Kubu Gadang. Kemarin dengan adanya COVID-19 itu dan PSBB, maka promosi yang dilakukan melalui berbagai media itu terhenti memang karena tidak bisa dilakukan lagi, maupun berkunjung orang juga tidak bisa karena adanya PSBB. Nah, dengan adanya rebranding ini, kembali lagi menggaungkan desa wisata Kubu Gadang di berbagai media, maka di awal mulai new normal ini sudah ada 4 kali kunjungan dari berbagai wilayah, karena memang paket wisata yang ditawarkan adalah paket wisata kunjungan yang berkelompok rata-rata, sehingga satu paket wisata itu bisa mendatangkan pendapatan yang cukup banyak bagi pengelola wisata gitu. Nah, dengan adanya dari branding ini, maka wisatanya sudah mulai kembali bangkit. Kemudian juga mengikuti peraturan dari Kementerian Kesehatan tersebut untuk menerapkan protap COVID yang ketat, maka Desa Wisata Kubu Gadang telah menyediakan perlengkapan protokol kesehatan COVID-19, sehingga ketika Bapak Ibu datang ke sana, kalau misalnya terlupa membawa masker, di sana sudah disediakan masker. Mau masuk Desa Wisata Kubu Gadang, kita harus disterilkan terlebih dahulu, diukur suhu, checkpoint, segala macam itu sudah tersedia di sana untuk menjaga keamanan kita selaku pengunjung di Desa Wisata Kubu Gadang. Kemudian yang ketiga itu strategi yang dilakukan adalah membangkitkan kembali semangat wirausaha masyarakat. Nah, ini yang agak sedikit sulit dari informasi yang kami peroleh dari penelitian itu. Membangkitkan kembali semangat wirausaha ini agak sulit. Karena kenapa? Masyarakat sebelum ada PSBB memang sudah sangat bergantung dengan adanya desa wisata ini. Namun setelah adanya PSBB, mereka kehilangan mata pencarian yang membuat mereka kembali lagi ke mata pencarian awal yang rata-rata hanya bertani. Jadi ketika mereka mulai new normal ini dilaksanakan, mereka merasa harapan mereka untuk mampu meningkatkan pendapatan atau melakukan ekonomi kembali dengan baik ketika adanya new normal ini
itu tipis gitu. Oleh karena itu perlu dilakukan motivasi-motivasi tertentu untuk bisa membangkitkan semangat masyarakat lagi untuk bisa berwirausaha. Dan ini dari setelah new normal itu sudah didatangkan beberapa motivator, juga diikutkan pelatihan-pelatihan, pemerintah juga melakukan pelatihan-pelatihan